Wow. Mohon izin juga Om. Jadi sebenarnya cara yang baik dan benar itu saat kita membuka bilah mandau itu harus untuk mendinginkan dulu antara mandau dan diri kita ya Om. Betul. Dengan cara digigit dan juga digigit itu untuk menekan mandau kita yang pertama. Terus kita taruh di ubun-ubun itu kan untuk biar dia menyatu dengan kita bilah mandau itu. Jadi seyogianya menyakiti kita nantinya. Jadi seyogianya sebenarnya seperti itulah cara yang baik dan benar antara kita dan mandau ya Om ya. Ya. Nah, mandau itu bagian dari kita sebenarnya. Ya. Nah, itu dia apa yang dikatakan Om Jeb itu adalah mandau itu bagian dari kita. Om, ini saya lihat ini sangat luar biasa kawan-kawan. Ini dia. Wow. Luar biasa kawan-kawan. Sangat fenomenal. Mandau kecil, mandau lincah, tapi dia mempunyai apa ini Om? Baru pertama kali saya lihat seperti ini Om. Jujur, saya ini juga sering lihat mandau-mandau tua. Ini sampai sekarang saya juga tidak bisa menjelaskan terkait mandau ini kok seperti ini bilahnya. Jadi bilahnya sama sekali tidak sesuai dengan mandau-mandau lain, mandau-mandau tua lain yang sering saya lihat. Karena dia sangat berbeda. Saya tinggal ngerti ini Om. Itu ada tulisannya di sini Om ya. Tulisannya nggak bisa kita terjemahkan ini kawan-kawan. Saya juga nggak mengerti itu. Luar biasa ini. Ini kalau kita katakan itu bisa dikatakan raja lah Bang. Om. Sepertinya raja. Raja Om ya. Mengerti. Ya. Ini bentuknya bukan seperti mandau biasa. Jadi saya bukan. tidak mengerti. Bukan ini Om. Luar biasa ini Om. Waduh, luar biasa ini. Kan kamu yang mau buka ini duluan. Aku bilang kan nanti. sangat fenomenal kawan-kawan, di mana kita dapat melihat adanya mandau tua tapi dia beda dari mandau-mandau yang biasa kita lihat pada umumnya kawan-kawan. Ini dia mempunyai karakter tulisan yang memang sebenarnya tidak bisa kita terjemahkan. Ini memang mungkin orang yang dulu selaku pembuatnya dia sangat mengetahui dan juga memahami makna-makna tulisan yang ada di dalam bilah ini. Kebetulan kita hanya bisa melihat di sini, melihat keberadaan dari bentuk mandau ini, isi bilahnya, dan juga melihat dari tulisan-tulisan ini bagaimana ya Om ya, kira Om ya sedikit. Saya kurang paham. Di sini ada tanggal di sini. Ya. Ini ada semacam tanggal, tapi tanggal ini bukan tanggal Masehi menurut saya, tapi lebih Hijriah. 1312, 1312. Tapi saya cenderung ini mengacunya ke Hijriah, penanggalan Hijriah. Jadi bukan Masehi. Nah, silahkan nanti yang nonton kalau mau konversi ini 1312 Hijriah itu berarti tahun berapa Masehi. Bisa dicek nanti, atau Anda juga mau cek nanti silahkan. Om, saya mau menanyakan ini Om. Ini sebenarnya apa ini Om? Ada yang mengatakan ini hasil dari korban yang didapatkan oleh mandau ini. Itu sebenarnya seperti apa Om? Untuk mandau tidak cuma ini, termasuk juga tatah di mandau biasanya dianggap bahwa itu adalah jumlah korban yang sudah pernah diambil oleh mandau tersebut. Tapi sebenarnya itu tidak bisa jadi jaminan bahwa itu benar. Jadi mungkin saja itu memang sengaja dibuat sebagai hiasan seni segala macam. Jadi apakah ini berarti dia sudah pernah makan? Saya tidak berani jamin itu. Dan saya juga tidak bisa buktikan. Sama seperti tatah itu. Karena kita pakai logika sederhana. Hal seperti ini, kalau ini mungkin bisa kita buat setelah mandau ini sudah jadi. Bilah ini sudah jadi istilahnya. Kita bisa buat dan kikir atau apakah ini kan. Tapi kalau seperti tatah itu kan tidak bisa kita buat kalau mandau itu sudah jadi bilahnya. Karena biasanya itu sebelum disukuk biasanya orang tambahkan itu. Jadi saya tidak berani komentar terkait sudah pernah makan korban. Saya tidak penting mandau itu pernah makan korban apa tidak, tapi saya nilai dari nilai seninya, filosofi yang terkandung di dalamnya, bagaimana sejarahnya. Sangat luar biasa ini Om. Baru pertama kali saya lihat Om. Terima kasih juga atas informasinya juga Om. Ini tentang mandau. Surprise loh ya. Surprise sekali di channel Tetek Tatum.
Setelah 1000 subscriber langsung kita diberikan kesempatan untuk dapat mereview mandau yang tidak pernah dipublikasikan sebelumnya di media sosial manapun milik Om Jeb. Nah, selanjutnya Om, kalau untuk yang besar Om, saya sarungkan dulu. terima kasih banyak Om. Nah kawan-kawan, kita akan melihat dari bilah mandau yang kedua yang memiliki tampuser 4. Nah ini lebih beda lagi Om ya dari mandau yang pertama tadi. Tapi di sini saya bingung Om untuk krekot bajainya nih Om. Kalau kok bajainya Atau kawit kelakainya nih kok dia bisa terbalik gini ya Om ya. Nah seperti ini Om. Itulah hebatnya orang zaman dulu, dengan peralatan seadanya mereka bisa membuat karya seni yang sangat halus pengerjaannya. Dibandingkan dengan sekarang dengan peralatan yang sangat maju modern, tapi hasil pekerjaan orang zaman sekarang, bukannya kita merendahkan pekerjaan orang zaman sekarang, tidak, tapi detail kehalusan pekerjaan itu saya anggap masih kalah dengan pekerjaan orang zaman dahulu. Mungkin karena perbedaan waktu, mungkin waktu pekerjaan. Kalau di zaman sekarang kan mungkin untuk satu bilah mandau paling lama seminggu mungkin bisa selesai, 1-2 minggu selesai bilah mandau sekarang yang rumit. Kalau zaman dulu itu kan mungkin untuk membuat satu bilah mandau ini butuh waktu berbulan-bulan, mungkin sangat lama. Jadi di situ pembuat bilah ini mencurahkan semua karyanya di situ semua, pemikiran, tenaganya semua di situ. Jadi mandau itu bukan sekedar barang produksi, tapi itu adalah sebuah karya seni yang memang lahir dari ketulusan mereka bekerja, kecintaan mereka kepada seni. Sudah banyak lepas loh. Ini sebenarnya motif apa ya Om ya kalau boleh tahu ini ini Om? Krekot bajai ini kalau kok bajai ini kawit tuyang kalau tidak salah ini. Kawit tuyang Om ya? Iya. Tatanya agak sedikit berbeda dari yang lain yang biasanya. Biasanya itu kan kalau tatah ini kan bulat, dia ini agak seperti bintang ya. Ini kalau boleh tahu Om, ini saya juga kurang memahami Om untuk masalah bintang ini sebenarnya apa ya Om ya? Itu bisa dikatakan tatahnya ya Om ini? Tatah itu ya. Tatah ya. Ini duran satu ini. Biasanya kan duran itu ada yang 2, ada yang seketiga. Ini duran satu ini. Cuma satu jejer ya. Tadi ini namanya tadi apa Om? Kawit tuyang. Kawit tuyang Om ya. Bisa dilihat juga. Nah untuk ketebalan punggung Om? Cukup tebal, tapi ketika diayunkan mandau ini cukup seimbang. Jadi tidak terlalu berat sekali lah. Jadi dia untuk punggungnya dia besar di sini, semakin ke depan semakin ini Om ya. Betul, untuk mandau-mandau yang memang sesuai pakem itu biasanya selalu di bagian dekat pangkalnya ini dia lebih tebal, semakin mengecil ke ujungnya. Jadi saya bingung sebenarnya untuk bilah orang zaman dulu itu ini terbuat dari apa ya Om ya? Zaman dulu itu saya kurang tahu dari mana bahannya ini. Belum pernah saya lakukan penelitian soalnya untuk tahu bahannya dari mana. Saya biasanya juga terkadang bisa bingung Om untuk bilah-bilah orang zaman dulu itu, apalagi dalam proses pembuatan mandau orang zaman dulu itu sangat-sangat detail sekali. Iya, karena zaman dulu itu kan tidak cuma waktu pengerjaan yang lama, tapi ketika mereka membuat mandau itu kan ada hitungan harinya, tidak sembarangan mereka lakukan istilahnya. Jadi betul-betul seperti yang saya katakan tadi itu, ketika mereka membuat bilah mandau ini, mereka ibaratnya seperti melahirkan seorang anak. Jadi berproses, membutuhkan banyak pemikiran di situ, membutuhkan banyak tenaga, sampai akhirnya lahirlah bilah mandau yang betul-betul berkualitas, yang tahan sampai sekarang berpuluh-puluh tahun, mungkin beratus-ratus tahun sampai sekarang. Dengan keterbatasan alat Om ya? Dengan berbagai macam keterbatasan, itulah luar biasanya orang zaman dahulu. Jadi disitulah saya appreciate sebenarnya orang-orang zaman dahulu itu komitmennya dalam melakukan sesuatu. Itu yang harus kita sebagai generasi muda itu ikut menjadikan itu sebagai contoh untuk kita menjalani hidup kita.
Terima kasih banyak Om atas ininya informasi dan juga edukasinya tentang mandau. Inilah dia mandau yang memiliki tampuser 4 atau mandau tampuser 4 kawan-kawan, di mana mandau ini memang jarang sekali, enggaknya jarang, memang termasuk langka Om ya. Memang sangat langka sekali mandau yang tampuser 4 ini. Dan juga beginilah bentuknya, bentuk sarungnya, bentuk bilahnya seperti ini. Beda dari mandau pada umumnya. Kalau untuk kerekot bajainya biasanya kayak ke depan, ini dia ke belakang. Nah, ini ke belakang nih, ada satu lagi cirinya yang ke belakang. Terus juga ini kita juga baru mendapatkan informasi juga dari Om Jeb bahwa ini tadi tali tuyang Om ya, kawit tuyang Om ya. Nah, itu dia tuh kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini seperti ini Om, seperti apa ya? Enggak langsung gini ya Om ya, tapi dia kayak ini istilahnya, kalau saya kurang tahu kalau istilah bahasa Dayak ngajunya apa atau Indonesianya. Tapi kalau bilah sepertinya konveks namanya. Jadi ada semacam persegi di sini. Ya, persegi, bener Om. Kalau di sampingnya Om, ke bagian belakangnya, di sini dia agak apa namanya, agak cekung. Saya lupa istilahnya kalau bahasa ngajunya itu apa ini. Kalau kolong itu kan bahasa Indonesianya. Ya. Jadi cekung aja. Cekung. Nah ya. Nah, ini cekung nih kawan-kawan. Mandau ini cekung pada bagian sebelah kanannya, pada bagian sebelah kirinya, maaf. Dan juga di sini saya lihat ada tatahnya juga Om ya. Ada tatahnya tembus. Oh, tembus cuma yang bagian depan saja sepertinya. Jadi tidak sampai belakangnya. Ini sangat lama ini. Luar biasa ini kawan-kawan. Dari tanduk rusa asli. Tanpa rambut ya Om ya. Sudah tidak ada rambutnya, gundul semua. Ada rambut. Terima kasih banyak Om. Oke kawan-kawan, mungkin ini kesempatan kita yang sangat luar biasa kawan-kawan, di mana inilah dia senjata tradisional suku Dayak dari daerah Kalimantan Tengah. Kita menemukan mandau dengan tempuser 4 yang dimiliki oleh Om Jeb. Sekali lagi Om Jeb tidak pernah mempublikasikan kedua mandau ini sebelumnya di media sosial manapun. Kita sangat berterima kasih kepada Om Jeb. Dan juga tadi juga dikatakan bahwa dari Om Jeb ini merupakan mandau warisan kawan-kawan. Dan juga tadi saya sedikit mengutip dari apa yang dikatakan beliau. Tempuser 4 ini dia bisa dikatakan ini ya Om ya, bisa dikatakan orang yang lemut menteng ya Om ya, tapi bagi pemilik mandau ini sebelumnya Om ya. Jadi memang pemilik awal mandau ini. Jadi yang namanya mandau ini bagi orang Dayak itu adalah suatu hal yang personal, hal yang pribadi. Jadi ketika kita ingin memiliki mandau, itu kita harus betul-betul membuat mandau ini sesuai dengan diri kita. Karakter kita juga termasuk di situ. Jadi seperti ini contohnya, ini kan mandau tua ini. Mandau tua, mandau warisan istilahnya. Ini saya anggap bukan mandau saya pribadi. Ini adalah mandau yang hanya dititipkan ke saya untuk dirawat. Yang entah nanti ke depannya saya wariskan ke siapa nanti ke depannya. Tapi yang pasti ini bukan mandau pribadi saya. Ini adalah mandau yang saya dititipi untuk merawatnya saja. Jadi mandau ini tidak mencerminkan diri saya sebenarnya. Jadi bagi rekan-rekan yang terutama masyarakat Dayak yang ingin memiliki mandau tangking sendiri istilahnya. Jadi mandau tangking. Mandau tangking itu adalah mandau yang memang mandau pribadi kita, mandau yang dibuat berdasarkan ukuran kita, berdasarkan karakter kita, berdasarkan apa namanya keinginan kita seperti apa. Itu silahkan buat dengan pengrajin-pengrajin yang ada sekarang seperti Ucun, terus ada Triak Dinopari di Mangkatip, terus ada Ipan Pandung, ada Feriling. Ada cukup banyak sebenarnya di Kalimantan Tengah ini orang-orang yang bisa membuat mandau yang masih mengikuti pakem yang memang betul-betul sesuai dengan
filosofi yang ada di Kalimantan Tengah sebenarnya. Atau khususnya di untuk ngaju, saya tidak berani kalau bicara masalah segala barito segala macam yang di luar, saya tidak berani. Nah, tadi juga Om tadi mengatakan bahwa banyak sekali pengrajin kita yang ada di Kalimantan Tengah, terkhususnya ada di Palangkaraya Om ya. Ada yang di Palangkaraya, ada yang di Mengkatip, ada yang di Tuwung. Tapi posisi sebenarnya tidak susah sebenarnya. Masih sering ketemu lah. Jadi harapannya mudah-mudahan para pengrajin seni budaya khususnya untuk senjata tradisional ini tetap jaya ya Om ya. Nah itu harapannya saya. Jadi harapan kita semua. Jadi maksud saya kita harusnya bersyukur dengan adanya orang-orang yang masih saya anggap masih muda mereka ini, yang punya kecintaan, dan tidak cuma kecintaan, saya juga cinta dengan mandau, tapi saya tidak punya keahlian untuk membuat ukiran, membuat menganyam perpuser, menganyam sulap, saya tidak punya, walaupun saya cinta. Jadi beruntunglah kita masih ada anak-anak muda ini yang punya kemampuan untuk mempertahankan seni pembuatan mandau, yang itu yang harus kita dukung. Oke, makasih banyak Om atas kesempatannya sehingga channel Titik Tatum dapat mereview senjata tradisional mandau yang dimiliki oleh Om Jeb, dan juga ini merupakan senjata warisan tadi kawan-kawan, senjata warisan yang mempunyai tempuser 4. Sekali lagi tempuser 4 sangat eksklusif ini kawan-kawan, sangat luar biasa, jarang sekali kita temukan, bisa dikatakan tidak pernah kita temukan. Dan kesempatan kali ini kita dapat melihat mandau dengan tempuser 4, dan juga satu mandau kecil lincah dan juga mandau tua dari bilahnya juga tadi kita lihat tadi kawan-kawan, ia mempunyai beberapa karakter tulisan di dalamnya yang tidak dapat kita terjemahkan, kita tidak memahami tulisan yang ada di bilah tersebut. Nah oke, sebelumnya terima kasih banyak Om Jeb atas kesempatannya sehingga kita dapat mereview senjata tradisional rawatan milik Om Jeb. Oke kawan-kawan, sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Titik Tatum supaya bisa terus berkembang di YouTube, dan juga user semakin bersemangat untuk dapat mengeksplor, mereview senjata tradisional jenis lainnya. Mudah-mudahan senjata tradisional suku Dayak dapat tetap bertahan, dapat tetap lestari dan membudaya. Terima kasih banyak, salam membudaya.